Halo guys, selamat datang di channel saya JB Fan, di mana channel ini bertema tentang alur cerita yang tentunya bakalan menarik sekali guys dan tentunya sangat menghibur. Tetapi andaikan kalian tidak terhibur pun, itu tidak masalah guys. Yang penting kalian jangan skip videonya dan tetap tonton videonya sampai selesai, walaupun rasanya sangat pedih guys. Oke guys, jadi cerita pertama saya di channel ini, saya ingin bercerita tentang pengalaman horor yang dialami oleh saya sendiri, yang pengalaman tersebut masih membekas dan masih teringat sampai sekarang guys. Nah, tapi sebelum ceritanya dimulai, pastikan kalian siapkan kopinya, ambil cemilannya, dan cari tempat duduk yang santai, dan let's go. Jadi ceritanya gini guys, waktu itu saya masih sangat bocil banget, sekitar umur 4 atau 5 tahunan, saya juga lupa ya karena udah lama banget sih. Nah, jadi ceritanya waktu itu ada orang meninggal guys. Nah, posisi saya lagi di teras, lagi mainan rumah-rumahan yang pakai tanah. Kan kalau waktu dulu kan saya suka banget kan kayak mainan rumah-rumahan pakai tanah kayak gitu. Nah, tiba-tiba ketika saya lagi asik-asiknya main rumah-rumahan, ada segerombolan orang yang membawa keranda mayat guys. Nah, pas waktu itu kan saya masih kecil banget ya. Jadi saya pikir sih ya apalah gitu kan, orang rombongan lewat gitu kan biasa aja, nggak takut lah. Nah, tiba-tiba pas waktu saya lihat di atas keranda itu, saya ngeliat sesosok nenek-nenek guys. Nenek-nenek pakai baju putih dan kakinya kayak nguncang-nguncang gitu. Dan yang horor bangetnya, si nenek-nenek itu ngelihat ke sana, ngelihat ke saya maksudnya sambil ngelambain tangan. Kayak ibarat sini nak, sini, seperti itu guys. Ya pas waktu itu sih kayak karena saya masih kecil ya, jadi apa sih biasa aja gitu kan, kayak nggak takut, ibarat apalah. Saya pikirnya itu orang biasa. Tapi pas waktu udah gede, sekarang diingat-ingat lagi, ya menurut saya itu horor banget sih. Ya coba kalian bayangin, kalian ada di posisi saya, ada keranda lewat, terus di atasnya ada nenek-nenek, terus manggil kalian. Gimana rasanya guys? Itu salah satu cerita horor yang pernah saya alami pas waktu saya masih kecil. Dan itu beneran, itu serem banget. Jadi muka si nenek-nenek itu keriput, jadi si rambutnya tuh putih kayak rambut uban gitu kan, tua lah. Nah terus dia ngelambain tangan ke saya sambil senyum, dan senyumnya pun misterius banget guys. Horor sih beneran, serem banget sih. Saya juga masih keinget banget sampai sekarang, dan itu nggak bisa lupa. Karena apa ya, itu pengalaman horor pertama saya yang paling serem menurut saya. Nah, jadi saya juga pernah ngalamin cerita horor lagi pas waktu SMP kelas 1 guys. Kan awal kan saya kan rumah tuh di pinggir jalan tuh, di jalan raya, jalan utama. Nah, terus pas waktu saya udah kelas SMP kelas 1, rumah saya pindah di tengah-tengah sawah. Sebenarnya nggak tengah-tengah sawah banget sih. Jadi ibarat apa ya, sawah tapi di sebelah sana kayak hutan-hutan, pohon-pohon yang tinggi menjulang ke atas, kayak pohon yang buat atap rumah tuh guys. Nah, situ. Jadi posisi di situ tuh cuman ada 2 rumah. Rumah saya dan tetangga saya. Yang sekarangnya ini udah jadi komplek perumahan guys. Jadi cerita horornya gini. Pas awal saya pindah rumah, itu kan masih sepi, senyap, penerangan pun masih minim sekali. Cuman ada 2 rumah, ya otomatis penerangan ya sangat-sangat kurang sekali guys. Jadi ceritanya gini, saya kan ada di dalam. Waktu itu jam
1 malam kalau nggak salah, iya sekitar jam 1 malaman. Nah tiba-tiba atap rumah saya itu seperti ada yang ngelemparin batu kecil guys, atau kalau orang Jawa bilang mah kerikil. Nah jadi kayak ada orang yang ngelemparin kerikil. Otomatis saya kaget dong. Terus saya sama bapak saya ngeliat kan ke depan, ngecek. Pas udah dicek, nggak taunya itu nggak ada apa-apa guys. Dan itu sepi-sepi aja di luar, sepi banget, senyap banget, nggak ada apa-apa beneran. Nah terus masuk lagi ke dalam. Pas di dalam cerita kan. Jadi ceritanya gini, kata orang zaman dulu, pas ketika kita pindahan rumah, itu sering banget terjadi hal seperti itu guys. Jadi ibarat kayak gangguan-gangguan kayak gitu. Ibarat kayak rumah dilempar kerikil, ada suara ketawa, ada suara nangis. Itu hal yang wajar, kata orang zaman dulu. Jadi ibarat kata mah, kayak kita tuh perkenalan lah sama penghuni yang terdahulu di situ. Jadi seakan-akan mereka tuh kayak nunjukin eksistensinya kalau ini loh saya ada di sini, ini loh saya ada. Walaupun di mata manusia itu kasat mata, tapi mereka biasanya dengan menunjukkan hal-hal seperti itu tandanya mau nunjukin kalau dia itu ada di situ. Dan kita itu ibarat kayak, oh ya nih dia ada di sini nih, kita hidup berdampingan dengan makhluk yang seperti itu. Nah udah gitu, selang beberapa minggu kan saya kan suka banget ayunan tuh. Nah kebetulan saya ayunan di tengah-tengah antara pohon mangga sama pohon yang menjulang ke atas di pinggir rumah saya. Nah posisi itu sekitar habis maghrib, posisi sekitar setengah 7-an. Dan itu pun Kamis malam Jumat guys, Kliwon juga. Kan kalau Kliwon, kalau kata orang zaman dulu mah itu kan hari-hari yang sangat horor banget. Jadi ibarat angker lah kalau misalkan apalagi Kamis malam Jumat. Jadi biasanya kalau orang Jawa kalau misalkan udah Kamis malam Jumat, itu biasanya kalau azan kan Allahu Akbar, udah orang-orang itu pada masuk ke rumah. Jadi jangan pada ada yang keluaran, apalagi anak kecil. Dan katanya, mitosnya itu kalau misalkan masih ada anak kecil ataupun ya orang-orang yang agak dewasa, itu bisa diculik guys. Jadi kalau misalkan perpindahan antara sore dan malam itu rawan banget. Kalau orang Jawa mah nanti terkena sandakala, entah itu diculiknya oleh wewe gombel ataupun apa, wallahu alam. Jadi ceritanya setelah maghrib itu saya iseng banget ayunan guys, ayunan di 2 pohon itu. Nah posisi itu ayunan saya itu di sekelilingnya itu sawah belukar dan masih hutan-hutan pohon-pohon yang tinggi. Nah tapi kalau sekarang mah udah enak banget guys, udah rame, udah dibikin perumahan. Pas waktu itu mah masih kosong, belum ada apa-apa, cuman baru 2 rumah. Nah ceritanya saya lagi ayunan, lagi tiduran enak-enak ya. Terus tiba-tiba telinga saya itu ada yang sentil guys. Kalau bahasa Jawa mah apa, nyelentik lah. Jadi si telinga teh ada yang selentik kayak gitu. Nah otomatis saya kaget kan. Terus bangun lah, pas ngeliat ke belakang, ternyata nggak ada apa-apa. Ya saya pikir lah biarin lah, bodo amat kan, saya hirauin. Terus saya lanjutkan ayunan lagi sambil saya musik-musikan pakai headset. Terus selang beberapa menit tiba-tiba itu kaki saya kayak ada yang lemparin pakai pasir guys, kayak dilempar pasir aja keras banget. Nah sontak kan saya juga kaget lagi. Terus saya lihat dan di situ nggak ada pasir sama sekali. Kan dibawakan rumput, nggak ada bekas pasir ataupun apa. Nah setelah itu saya udah mulai curiga tuh, udah mulai nggak enak kan. Wah apa saya lagi dimainin sama bangsa seperti itu ataupun apa.
Tapi karena saya moodnya lagi enak kan, lagi happy, lagi musik-musikan, ya udah saya bodo amat aja lah. Saya tetap ayunan. Terus selang beberapa menit lagi, ketika saya lagi tiduran, itu tiba-tiba dari punggung saya, dari punggung belakang saya, itu kayak ada yang ngeganjel guys. Jadi kayak ibarat saya tuh lagi nindihin kepala. Terus pas dilihat di belakang, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Terus pas dicoba lagi, saya tiduran lagi, awalnya biasa aja. Terus tiba-tiba badan saya kayak ngangkat sendiri guys, beneran kayak ibarat ini badan saya, terus kayak disundul gitu tuh. Nah, terus ya udah kan, karena saya ini wah udah nggak beres nih, udah bener-bener serem kan, saya juga udah merinding banget, beneran udah merinding banget, serem pisan. Ya udah, saya tinggal ayunannya, saya lari masuk. Terus saya ceritakan sama orang tua. Udah gitu kata orang tua, ya suruh sapanya, Kamis malam Jumat habis maghrib keluar ayunan, ya salah sendiri jadinya diganggu kayak gitu guys. Nah jadi ceritanya seperti itu. Ya menurut saya itu horor banget sih. Lagi enak-enak disentil, ditaburin sama pasir, udah gitu kayak nindihin kepala. Coba kalian bayangin, kalian ada di posisi saya seperti itu, kalian langsung lari apa bodo amat? Ya saya sih pasti kalian bakalan lari. Soalnya apa? Bener-bener serem. Suasana senyap, hening, penerangan minim, dan konon katanya di tempat dulu itu, ini kan udah dibangun perumahan nih sebelum ramai kayak gini. Jadi di sini tuh konon katanya banyak banget kayak tuyul-tuyul yang berkeliaran. Jadi kata orang pinter mah di sini tuh banyak banget tuyul guys. Tapi kalau sekarang mah kayak udah nggak ada sih, udah aman-aman aja. Kalau zaman dulu kan itu masih kental banget yang mode-mode kayak gituannya, kayak gitu. Nah itu singkat cerita saya pas waktu SMP kelas 1. Oh ya guys, kebetulan banget nih kita ini record itu hari Kamis malam Jumat, beneran. Nah 2 September Kamis dan jam 11:30. Horor nggak guys? Pastinya horor banget kan. Nah mungkin ceritanya seperti itu saja. Sebenarnya sih saya masih banyak banget cerita horor yang lainnya. Tapi kalau misalkan diceritakan di video satu ini, otomatis nggak muat guys. Sampai pagi otomatis kalian juga dengernya capek kan. Saya juga capek mulutnya, beneran. Ya udah mungkin itu aja sih cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kalian tidak terhibur. Yang penting kalian jangan skip videonya, tetap dengarkan, tonton sampai selesai. Fix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.